Coba kalian dengarkan baik-baik pengakuan ini. Kesia-siaan terbesar dalam sepak bola. Aku. Aku terobsesi menyia-nyiakan hidupku. Merinding kan? Maksudku, ini bukan kata-kata dari kritikus atau pengamat loh. Ini pengakuan langsung dari salah satu talenta paling menakutkan yang pernah menginjakan kaki di lapangan hijau. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa seseorang yang rasanya sudah punya segalanya di puncak dunia sepak bola justru merasa nyaman tenggelam dalam, kesia-siaan? Hari ini, kita bakal menyelami kisah paradoks yang jujur aja sangat gelap ini. Oke, mari kita mulai penelusuran kita kali ini. Kita akan membedah kisah tragis tentang Sang Kaisar, atau L'Imperatore Adriano, seorang pria yang sebenarnya ditakdirkan untuk mewarisi tahtanya legenda Brasil, Ronaldo. Tapi, pada akhirnya dia kehilangan segalanya. Ini bukan sekedar cerita bola biasa. Ini adalah kisah tentang bakat yang benar-benar luar biasa, tekanan yang gila-gilaan, dan iblis tak terlihat yang bisa menghancurkan siapa saja, terlepas dari seberapa kuat fisik mereka. Kita masuk ke bagian pertama. Sang Kaisar Sepak Bola, perjalanan dari favela menuju puncak dunia. Nah, disinilah kita menemukan fondasi dari takdir seorang Adriano. Asal kalian tahu, kehidupannya itu diubah selamanya oleh dua jenis tembakan yang benar-benar berbeda. Di satu sisi, kita tahu ada tembakan mematikan dari kaki kirinya yang membawanya menuju kemuliaan abadi. Tapi di sisi lain, ada tembakan yang jauh lebih gelap. Mundur ke Maret 1992, saat Adriano baru berumur 10 tahun, ayahnya tertembak di kepala oleh polisi di permukiman kumuh Villa Cruzeiro. Ayahnya memang selamat saat itu, tapi pelurunya tetap tertanam di tengkoraknya. Dan tembakan inilah yang nantinya jadi pemicu trauma yang menghantui Adriano seumur hidupnya. Yang agak lucu sebenarnya, sebelum jadi superstar, Adriano ini sama sekali nggak dipandang. Waktu di klub pertamanya, Flamengo, dia malah dijuluki anti-Brazil. Coba bayangin, pemain Brazil tapi dibilang anti-Brazil. Kenapa? Karena waktu main jadi pemain bertahan, dia kelihatannya kaku banget. Nggak ada keluesan khas Jogo Bonito gitulah. Tapi untungnya, sejarah sepak bola terselamatkan ketika pelatih Luis Antonio Torres memohon supaya Adriano dipindah ke posisi ujung tombak. Dan dari situlah, boom, sebuah kekuatan alam perlahan bangkit. Kita lanjut ke babak berikutnya. Ledakan di Italia, misi menaklukkan Serie A. 180. Ini bukan sekedar angka acak, teman-teman. Jadi, cuma beberapa hari setelah gabung sama Inter Milan, Adriano langsung debut ngelawan raksasa Real Madrid. Terus, dari jarak 16 meter, dia melepaskan tendangan bebas yang meluncur layaknya peluru. Kecepatannya 180 km per jam. Gila kan? Itu sih bukan sekedar gol, itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah ledakan yang langsung bikin namanya ditakuti di seantero Italia. Pelatihnya saat itu, Roberto Mancini, sampai nggak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dia bilang Adriano tuh punya, dengerin ini ya, daya ledak gigi Riva, keluasan Marco van Basten, dan egoisme Romario. Bayangin aja, 3 legenda besar itu digabungin ke dalam satu tubuh raksasa setinggi 190 cm, itulah Adriano di masa primanya. Bener-bener hibrida sempurna yang jadi mimpi buruk absolut buat bek manapun. Kalau ngomongin puncak karirnya, itu pasti terjadi di musim panas 2004. Waktu itu dia main bareng tim lapis kedua Brasil. Tapi Adriano benar-benar merajai Copa America. Dia cetak 7 gol, jadi top skor, dinobatkan sebagai pemain terbaik, dan yang paling gila, dia nyeret Brasil jadi juara dengan mengalahkan Argentina di final. Di depan kamera TV, sambil nangis terseduh-seduh, dia mendedikasikan kemenangan besar ini buat sang ayah. Saat itu rasanya dia sudah benar-benar menyentuh sorga. Tapi, nah ini dia, tragedi setelah puncak kejayaan. Panggilan telepon yang menghancurkan segalanya. Jarak antara surga dan neraka ternyata singkat banget. Coba perhatikan baik-baik. Tanggal 25 Juli 2004, Adriano menang Copa America, merayakan pencapaian tertingginya. Tapi, cuma 9 hari setelahnya, tepatnya 3 Agustus 2004, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan yang bikin lebih menyesakan, serangan jantung itu dipicu oleh luka tembak dari peluru tahun 1992 yang gak pernah bisa diangkat dari kepalanya. Tepat di puncak dunia, fondasi hidup Adriano hancur lebur. Momen waktu Adriano dapat kabar duka itu di Milan benar-benar terekam jelas di ingatan Javier Zanetti. Zanetti cerita gini, "Saya melihatnya menangis. Dia membanting telepon dan berteriak. Anda tak bisa membayangkan jeritan semacam itu." Coba kita resapi sebentar. Luka yang begitu dalam ini. Di detik itu juga, seorang raksasa yang kelihatannya nggak bisa dikalahkan, hancur berkeping-keping dari dalam. Masuk ke bagian selanjutnya. Terjebak dalam lingkaran setan.
penurunan fisik dan profesional yang drastis. Kehilangan sosok ayah buat Adriano itu bukan sekedar duka biasa. Ayahnya adalah satu-satunya jangkar dan pelindung yang menjaga kewarasannya. Tanpa ayahnya, dia langsung jatuh ke dalam isolasi dan depresi yang parah banget. Terus apa pelariannya? Ya alkohol. Dia mulai minum tiap hari, anggur, whisky, vodka, bir dalam jumlah yang gak masuk akal. Dia sering banget datang latihan pagi di Inter dalam keadaan mabuk berat. Pihak klub sebenarnya berusaha nutupin ini. Mereka bohong ke media, bilang Adriano lagi cedera otot. Padahal aslinya dia lagi tidur di ruang medis buat ngilangin efek alkohol. Berat badannya meroket naik sampai 20 kilo. Pengendalian dirinya hilang total. Penurunannya juga terjadi lumayan cepat. Di Piala Dunia 2006, dia cuma jadi bayangan samar dari sosok buas yang dulu kita kenal. Terus, Inter nyoba meminjamkan dia ke Sao Paulo tahun 2008. Biar dia bisa nemuin sentuhannya lagi, tapi malah penuh kekacauan dan masalah kedisiplinan. Sampai akhirnya, di tahun 2009, meski udah dilatih sama pelatih sekelas Jose Mourinho, Adriano udah nggak tertolong. Dia kehilangan gairahnya dan milih buat mutusin kontrak, ninggalin sepak bola Italia. Babak kelima. Iblis di kepala. Memahami dampak mental di dunia olahraga elit. Zanetti ngasih sebuah sudut pandang yang jujur aja bikin patah hati. Teman-teman timnya itu udah nyoba segalanya, beneran segalanya, tapi mereka nggak berdaya ngelawan iblis di kepala Adriano. Zanetti bahkan menyebut kegagalannya menyelamatkan Adriano dari depresi sebagai kekalahan terbesarnya. Ini penting banget buat kita pahami. Kita bukan lagi ngomongin atlet arogan yang buang-buang bakat, tapi seorang teman yang punya trauma sangat dalam dan gagal diselamatkan oleh sistem di sekitarnya. Dan ini mungkin kesimpulan paling telak dari seluruh cerita ini, diringkas dengan brilian oleh Zlatan Ibrahimovic. Dia bilang, sepak bola itu 50% urusan mental. Mau punya bakat sedewa apapun, fisik raksasa hampir 2 meter, tendangan geledek, semua itu nggak ada artinya kalau pikiranmu hancur karena duka yang nggak diproses. Fisik yang sempurna itu nggak bakal bisa menopang mental yang udah patah. Tahun-tahun setelahnya makin kacau. Dia nggak dipanggil ke Piala Dunia 2010. Terus mulai nuncur foto-foto liar di internet. Dia pose bareng kelompok bersenjata pegang AK-47 yang langsung bikin heboh rumor soal dia gabung geng mafia di favela. Sampai waktu dia nyoba balik main di Corinthians, pelatihnya nyuruh dia nimbang berat badan dan tahu dia jawab apa? Saya Adriano, saya tidak perlu ditimbang. Lingkungan yang toksik, teman-teman palsu yang cuma mau pesta dan minum bareng dia, pelan-pelan terus menggerogoti sisa-sisa warisannya. Kita sampai di bagian akhir. Kesia-siaan terbesar? Atau justru menemukan kedamaian di favela? Tapi tunggu dulu, terlepas dari semua sisi gelap dan akhir karirnya yang prematur, ada satu momen yang benar-benar indah. Di bulan Mei 2021, Adriano nggak bisa nahan tangisnya waktu namanya resmi diabadikan di Walk of Fame stadion legendaris Maracanã. Namanya kini sejajar dengan dewa-dewa sepak bola Brazil lainnya kayak Pelé, Zico, dan Ronaldo. Ini kayak sebuah pengakuan manis sekaligus pahit atas dampak luar biasa yang pernah dia berikan meski waktunya terlalu singkat. Terus kembali ke pertanyaan awal, kenapa dia nyebut dirinya kesia-siaan terbesar? Kenapa sekarang dia lebih milih hidup biasa, sering jalan nyeker, minum-minum di ganggang sempit favela Villa Cruzeiro? Jawabannya ada di kalimat yang sangat mendalam ini. Di setiap gang sempit, saya melihat ayah saya. Adriano merangkul kehidupan yang dinilai orang sebagai kesia-siaan itu. Karena cuma disitulah, di jalanan miskin Rio tersebut, dia masih merasa dekat dengan mendiang ayahnya. Dia rela melepaskan tahta rajanya cuma demi kedamaian batin yang rapuh. Jadi, setelah kita dengarkan seluruh perjalanannya, ini pertanyaan yang pengen saya titipkan buat kalian. Apakah karir Adriano murni sebuah kesia-siaan yang dia sengaja? Atau dia sebenarnya cuma seorang korban dari luka batin yang gak pernah dibiarkan sembuh? Coba deh pikirin hal ini, apalagi pas kalian lihat ada atlet yang kelihatannya punya segalanya di lapangan. Saya harap penelusuran kita kali ini ngasih kalian sudut pandang baru ya. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa.